Saya sampai ke Mesir tanggal 5 September tahun 1998. Lalu kemudian Muqayyad di Tonto saya sendiri yang memilih karena tak sanggup naik 80 coret dari Haisamin ke Husain, bergantung tangan ke atas, tak jinjit kaki saya ke bawah. Jadi setelah Muqayyad ke Tonto dibawa oleh Ustadz Fauzun Jamal, orang KNM Minangkabau. Kebetulan Ustadz Fauzun ini satu geng dengan Ustadz Saifuddin dan Bang Ihsan Nasution di belakang Masjid Syekh Khosobah. Itulah awalnya saya setelah setahun serumah dengan Ustadz Fauzun. Setelah itu kami pun serumah dengan Bang Saifuddin, dengan Bang Ihsan sebelum beliau sakit lalu kemudian pulang operasi, dan dengan Ustadz Suhaidi, kemudian di Toa Al-Hakim, Bang Timur, Bang Ribut Batubara, dan Bang Sulhan. Selalu disebut Timur ribut sama Sulhan. Orang yang tak paham kenapa orang ribut, ya begitulah orang di rumah. Lalu kemudian sebelum Muqayyad itu selalu saya datang ke Mahatoh Surtoh, ke rumah kawan saya seangkatan namanya Ustadz Jabal Nasution, Allahumma fillah warham. Meninggal beliau di Gontor, udah ziarah saya ke makamnya. Serumah sama Ustadz Jabal itu yang saya ingat, inilah dia Ustadz Dr. Reza Khalefi. Hadir lama tak jumpa, 20 tahun lebih. Waktu musim panas membuat acara di Wisma, diundang Syekh Abdul Sattar Fatullah Sain yang membuat KPTS. Ustadz Reza bertanya, limaza arsalallahul anbiya ila syarqil awsat faqat. Kenapa Nabi itu turunnya cuma di Syarqil Awsat? Marahlah Syekh Abdul Sattar Fatullah Said. Kata dia, jangan lagi pakai istilah Syarqil Awsat, li'annaha mustalahatul musta'mirin, karena itu istilah dipakai oleh penjajah. Kalau dibacakannya ayat walikulli qaumin had, setiap kaum ada nabinya. Lalu kemudian walikulli qaryatin nazir, setiap kampung ada nabinya. Hanya saja nabi-nabi itu sebagian diceritakan, minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alaih. Ada yang kami ceritakan, ada yang tidak. Nah, itu ingat betul, terbuka memori kembali waktu jumpa dengan malam. Jadi pertemuan ini membalik-balikkan lagi memori kita. Lalu kemudian tahun 2002 dapatlah mahasiswa Kairo sebanyak 200 jatah temus. Satu kekeluargaan dapat 25/1. Saya kelompok studi mahasiswa Riau, mahasiswanya 75 orang, jatah temus 3, diambil ketua 1, tinggal 2. Diundi, dimasukkan nama-nama ke dalam kotak kusari, mangkok kusari, siapa nama yang tinggal di dalam itulah yang berangkat. Berangkatlah saya, ketua temus kami Bang Jamil. Selama di Tonto itu anak Kairo yang selalu datang, anak KPTS selalu datang ke tempat kami karena warnet murah, 1 jam 5 pot. Nah, itulah dia Ustadz Pendi Siregar. Dia yang membawa saya ke Pos Said untuk mencari musyahadah. Sampai di Pos Said kami ajukan musyahadah, ongkos 15 rial, ongkos 15 pon, dikasih orang itu 10 pon. Jadi kalau ditanya kapanlah kita istirahat, istirahat itu adalah liqa'ul ahibba rohah, berjumpanilah kita istirahat.
Jadi kalau kata orang habis tausiah capek berjumpa nih, kalau perasaan saya berjumpa dengan kawan di Sulawesi, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Padahal waktu dulu di Kairo takut kita jumpa orang itu. Sesudah balik, Masya Allah, tabarakallah. Di Aceh jumpa pula sama Ikatan Alumni Timur Tengah. Dan alhamdulillah, semua jadwal saya itu setiap daerah yang mengurusnya Azhariyin. Untuk di Aceh yang mengurus Tengku Fadil Rahmi. Sekarang dia jadi DPD, lalu dipindahkan ke Ustadz Nazar. Untuk Sumatera Utara, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Karena kami sama-sama geng Tonto. Untuk wilayah Riau memang Azhariyun semua. Kemudian untuk Kalimantan, anak KMKM, anak Kalimantan. Kebetulan tetangga kami di Tonto dulu atas Kalimantan. Kalimantan ini singkatan lain juga kumpul makan. Kalimantan. Untuk di Sulawesi yang menyusun Ustadz Hasbi, juga KKS itu. Jadi hampir semua yang mengurus jadwal saya ini Azhari. Memang saya lebih percaya kepada abang-abang saya, senior-senior saya, karena pernah juga diurus orang lain, dijualnya kita. Jadi orang sekarang ini Ustadz pun hati-hati juga kena jual. Hanya saja kadang karena kesibukan kita, jarang kita jumpa. Jadi untuk kami di Riau, akhirnya karena semua sibuk, sampai jamaah itu bertanya, kenapa setiap halal bihalal kalian tak pernah halal bihalal? Kalian ngajak ceramah tentang silaturahim, tapi kalian sendiri tak pernah halal bihalal. Jadi untuk membela komunitas ini saya jawab, kalau kami halal bihalal, maka kalian tak bisa buat acara. Kalau maka kami tak ada halal bihalal. Padahal dalam hati kita ini udah tak betul. Kita nyuruh orang, kita tak pernah kumpul. Sampai akhirnya lockdown bulan Maret 2020. Akhirnya kita tak keluar COVID. Maret, April, Mei, Juni. Pas Juni Idul Fitri, tanggal 6 bulan 6, kumpullah kami dengan beberapa kawan Azhariyin. Akhirnya lahirlah namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang anggotanya 35 orang. Terdiri dari pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Waktu rapat di notaris, aneh mengusulkan yayasan tak boleh ramai-ramai kali, nanti payah rapat korum. Saya bilang yayasan mesti ramai, karena tujuan kita membuat yayasan ini supaya kita terpaksa untuk jumpa. Karena kalau tidak kita sibuk sendiri, tiba-tiba dapat kabar kawan itu meninggal aja. Untuk update status foto di Facebook pun payah, tak ada foto yang mau dilingkari. Jadi paling tidak sering kita jumpa, kalau ada yang meninggal mudah kita update nanti. Lalu akhirnya terjadilah yayasan itu. Akhirnya dengan yayasan itu berkumpullah kami setiap bulan. Jadi saya khususkan, saya tidak menceramai abang-abang, hanya bercerita apa yang sedang kami lakukan di Pekanbaru. Jadi untuk bisa supaya kita kumpul tiap bulan buat yayasan, saya khususkan untuk pekan kedua saya tak keluar. Maka dibuat program nama 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Dimulai dari khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, subuh Sabtu, dan siang Sabtu. Saya kasih 5 titik ceramah untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Akhirnya dengan itu kita berjumpa, dan khusus untuk petang Jumat kita evaluasi yayasan. Ada tuh program yang pertama, saya bilang dulu kita di Azhar gratis. Bisa tak kita buat gratis walaupun tak banyak? Akhirnya sudah 2 tahun penerimaan tahfiz, laki-laki gratis, perempuan gratis, laki-laki 25, perempuan 25, 1 tahun 50, udah tahun kedua sebanyak 100. Lalu kemudian kita 4 tahun di Mesir dari 1998 sampai 2002, Ramadan tak pernah memasak karena Maidatul Rahman. Kira-kira bisa tak kita buat? Alhamdulillah sudah Ramadan yang ketiga membuat Maidatul Rahman. Lalu kemudian saya dulu mendapat musaadah dari Muhandis Abdul Salam 300 pon di Tonto. Dibelikan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Buku itu masih ada.
Jadi saya bilang, bisa tak kita buat wakaf kitab? Sehingga anak-anak, alhamdulillah program wakaf kitab berjalan. Program sekolah gratis, program Maidatur Rahman, program wakaf kitab. Lalu kemudian saya 6 bulan sekali masuk ke suku terasing, karena orang Melayu ada yang belum beragama. Suku Akit, suku Laut, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Talam. Nah, jadi kita buat program di dalam, membuatkan sekolah asrama dan menyekolahkan anak-anak ini keluar. Kita carikan sekolah pesantren, habis itu dikuliahkan, sudah selesai balik ke kampung. Program dakwah desa terpencil. Lalu kemudian pengiriman Quran, kita cetak Quran, lalu kita kirim ke dalam. Lalu kemudian dulu almarhumah mak saya meninggal, minta makamkan di Silau Laut, Kabupaten Asahan. Saya waktu itu ceramah di Madura. Meninggal mak ini di rumah sakit, tak ada mobil ambulan rumah sakit itu yang mau mengantar jauh. Jadi saya bilang kita mesti punya ambulan. Alhamdulillah sudah terbeli 1 ambulan. Udah itu setiap tamu datang, tamu-tamu ini datang, kita meminjam mobil kawan-kawan yayasan. Maka saya bilang kita mesti punya mobil dinas yayasan 1. Supaya kalau kita diundang bupati, gubernur, paling tidak samalah mobil kita sama mobil dia. Bedanya dia platnya merah, kita platnya putih. Jadi mobil dinas juga, alhamdulillah dapat. Lalu kemudian semua kalau dihitung sekarang programnya lebih kurang 27 program. Dan duit yang terkumpul dari sejak bulan Juni 2020 sampai tahun 2022 ini, terakhir saya tanya ketua yayasan, saya di situ hanya sebagai anggota saja. Saya tanya ketua, berapa terkumpul? Semuanya 37 miliar. Tidak pernah mendekat ke bupati, kepala daerah, gubernur, wali kota, tidak pernah datang ke rumah orang kaya untuk bawa proposal, hanya modalnya update status di Instagram, di grup-grup WhatsApp, dan pengelolaan medsos saja. Dan kita buat fakta integritas, kalau kita mati, maka ini tak kita wariskan ke anak-anak kita, tapi ini kita wariskan ke santri dan kembali kepada umat. Kita ingin menempatkan diri sebagai Ustazul Ummah wal Ummahat. Lalu kemudian sampai hari ini setiap anak, dulu saya pergi 98 itu tidak ada dilepas, balik tak dilepas, pulang tak dijemput. Nah, jadi kita ingin adik-adik kita kalau bisa sebelum berangkat kita adakan pelepasan, dibekali. Alhamdulillah sudah berjalan tahun ketiga. Setiap adik-adik dilepas, 1 orang dikasih duit 2 juta. Kemarin dilepas 60 orang 120 juta. Semuanya dari ada pos-posnya dari yayasan. Lalu kemudian untuk yang masyayikh, yang tua-tua, abang-abang kita susah untuk kumpul. Karena kalau yang ceramah kita ditengoknya, kau belum sampai, aku udah berjamur di Kairo, kata dia. Nah, jadi kalau syekh-syekh yang tua kita undang, itu insya Allah mereka mau datang, karena ada yang mau mereka pandang. Akhirnya diundanglah Syekh Dr. Syuhairi dari Yaman. Lalu kemudian hadir juga Syekh Mustafa Abdul Nabi. Lalu kemudian yang terakhir kali kami dapat kabar bahwa Syekh Usamah ada di Jakarta. Akhirnya dikontak kawan-kawan yang ada di Jakarta, bisa tak disinggahkan ke Pekanbaru agak sehari? Katanya tak bisa, itu hari istirahat dia. Akhirnya ditelepon, akhirnya mau dia datang. Itulah beliau sempat datang. Programnya tak banyak. Pertama, muhadharah ammah untuk masyarakat umum, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang kedua, membaca kitab sekaligus ijazah dan sanad. Hanya bacaan singkat, qiraah sardiyah saja. Alhamdulillah masa itu dapat aplikasinya 3 kitab. Yang pertama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang kedua Riyadhus Shalihin, lalu kemudian diberikanlah ijazah beserta sanad kepada kawan-kawan sebagai kenang-kenangan. Sehingga kalau dia mengajar lebih menambah kepercayaan diri,
dan mewariskan sanad-sanad al-isnad minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi yang ingin saya sampaikan, agaknya mungkin beberapa cerita dari Al-Mukarram, dari abang-abang bisa saya bawa balik ke Pekanbaru, dan cerita dari Pekanbaru tadi bisa pula kita bawa untuk kebersamaan kita di masa akan datang, terutama tentang masalah spesialisasi tadi. Spesialisasi dalam 3 bidang: kitab kuning, Al-Quran, dan tasawuf. Memang kalau kita tengok, ada pondok yang khusus Al-Quran saja, seperti kalau di Jawa Krapyak, Mbah Arwani Kudus, dan ada pula yang terkenal dengan kitab kuning saja dan spesialisasi khusus hadis saja seperti Tebu Irang, atau kitab fikih saja seperti Lirboyo dan lain sebagainya. Tapi kita berpikir tren zaman sekarang, orang kalau memasukkan anak, dia akan tanya, ada hafalan Qurannya enggak? Lalu kemudian bisa kitab kuning, tidak. Jadi akhirnya kami berkumpul sama kawan-kawan, kita fokuskan di 3 tahun pertama itu hanya di Quran saja. Di Quran saja, SMP kita ambil supaya mata pelajarannya tak terlalu banyak. Lalu setelah 3 tahun, baru kita ambil metode. Dulu waktu datang pertama kali dijemput oleh ayah Mahmudin, saya tanya, kira-kira ya apalah metode yang paling simple untuk baca kitab ini supaya tak terlalu lama anak-anak ini? Kata ayah Mahmudin, ada metode dari Sidogiri, kata dia, metode Al-Miftah. Jadi itu pula lah yang kami ambil, dan kami bercerita-cerita dengan Buya Yahya. Sebelum kami ceritakan itu, dia pun juga bilang, bagus kalian ambil Al-Miftah. Jadi pesan dari ayah Mahmudin, dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat, maka tahun keempat setelah dia hafal Quran, dipakai metode Al-Miftah. Paling tidak dia membaca Fathul Qarib, karena memang Al-Miftah itu tujuannya supaya dia bisa Fathul Qarib. Lalu setelah itu di tahun kelima barulah dia praktekkan ke kitab-kitab lain, dan di tahun keenam dibekali life skill. Kurikulum itu kita kumpulkan berdasarkan kawan-kawan, ada alumni dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut, ada yang dari Pakistan, ada Azhariyin. Berkumpul kita bersama untuk menggodok kurikulum itu supaya ke depan baca kitabnya dapat, tahfiznya pun dapat. Untuk menutupi kelemahan, saya tak mengatakan kita, saya pribadi yang baca kitab pun mukoror, lalu kemudian hafalan Quran pun udah hilang gara-gara terlalu banyak naik pesawat menengok pramugari ini. Nah, jadi menutupi itu paling tidak murid-murid kita di masa akan datang. Jadi dengan berjumpa dengan abang-abang sekalian, saya na'udzubillah tidak pula menceramahi apalagi mengguru-gurui, hanya bercerita saja. Adapun tentang program-program dari yayasan itu semuanya kami posting di Instagram. Kadang satu hari itu sampai 2-3 kali posting program-programnya. Bisa di copy, kalau rasa-rasa ada yang baik yang bisa diambil. Dan saya pribadi, setiap kawan punya program pesantren atau donasi masjid atau produk atau iklan buku, apapun namanya, selalu saya posting. Kemarin jumpa dengan Ustadz Saiful Bahri waktu pertemuan Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah. Rupanya Ustadz Saiful Bahri yang mumtaz doktor tafsir itu punya satu buku Tadabbur juz 30. Nah, waktu dapat saya ambil foto, saya posting di Instagram, berharap mudah-mudahan dapat pahala amal jariahnya. Walaupun royalti buku belum jelas lagi. Lalu kemudian kadang jumpa kawan rupanya punya produk gula merah, ada produk teh anti penuaan dari bermacam-macam herbal. Nah, itu saya posting semua. Akhirnya kawan-kawan heran, ini sebetulnya Instagram dakwah atau apa? Saya bilang semua yang ada pentingnya untuk alumni Timur Tengah. Nah, tak melihat hanya Azhar, alumni manapun, pondok pesantren, umroh, termasuklah berangkat umroh bulan Februari dengan Ustaz Iqbal Sauki ini, insya Allah. Karena prinsip saya, bagaimanapun kita
mesti mengangkat alumni Timur Tengah. Karena kalau segmen ini tak kita isi, akan diisi oleh al-juhala, al-aghbiya. Akhirnya ketika mereka duduk di situ kita ribut, kita marah, yang salah kita sendiri. Karena kalau ahlus sunnah tidak berbicara, maka segmen itu akan diisi oleh ahlul bid'ah. Maka ahlus sunnah mesti menampilkan dirinya. Kalau tidak, ketika itu diambil orang lain, akhirnya kita akan kehilangan. Adapun tentang masalah ulama-ulama Sumatera Utara, saya waktu jumpa dengan Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi, saya bilang, Bapak buatlah satu tim, tolong dibuatkan judulnya Ensiklopedia Ulama Sumatera Utara, supaya nanti kalau ada tamu-tamu yang datang, Bapak tidak lagi mengasih plakat, karena plakat ini hanya sampai 3 bulan, habis itu berjamur lah dia. Dan jadi berikanlah Ensiklopedia Ulama Nusantara, Ulama Sumatera Utara, karena kalau tidak maka hilanglah. Kita tak tahu bahwa rupanya Syekh Abdul Qadir ada 2, satu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, satu lagi Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili, bahwa Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib itu bawah, lahir 1910, sedangkan Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili lebih senior, selevel dengan Syekh Mahfud At-Tirmuzi, murid langsung daripada Syekh Abu Bakar Syator, yang merupakan murid daripada Syekh Muhammad Zaini Ahmad Zaini Dahlan. Nah itu. Nah, jadi saya sendiri pun mulai membaca-baca itu ketika menulis kebetulan S3 tentang Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Jadi kadang kita lebih membaca ulama. Saya tidak mengatakan ini Jawa, ini Sumatera, bukan begitu. Tapi ketika kita membaca referensi itu lengkap. Waktu saya posting ke grup WhatsApp, saya sedang menulis Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Berdatangan buku-buku itu dikirim kawan pakai paket. Tapi ketika kita bercerita, kami sedang mengumpulkan ulama Sumatera Utara. Jangankan buku datang, namanya pun kawan kita tak ingat. Siapa lagi kalau tidak kita yang menulisnya. Nah, jadi kalau bisalah kita bukukan itu, maka kita sudah meninggalkan. Jadi yang tadi itu saya anggap tidak hanya sekedar cerita, tapi bahwa ternyata Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili punya murid Syekh Ja'far. Syekh Ja'far spesialisnya di bidang tahfiz Quran, dan dia punya metode. Itu kalau dibukukan amat sangat menarik, dan itu menjadi peninggalan yang luar biasa. Dan Imam Laits bin Sa'ad, kata ulama, kana Laitsu afqah min Malik. Imam Laits lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa mazhabnya hilang? Karena ternyata Imam Malik punya kelebihan, murid-muridnya menulis, sedangkan murid-murid Laits hilang, tidak menulis. Jadi di antara keberuntungan karomah para ulama adalah terletak pada kewalian murid-muridnya. Begitulah Imam Syafi'i bisa bertahan, karena di sana ada Imam Ar-Ramli, karena ada Imam An-Nawawi, disusul oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, disusul oleh Al-Hafiz Imam Abdurrahman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Jadi dengan adanya murid-murid yang luar biasa ini menuliskan guru-gurunya, itulah yang akan kita wariskan ke anak di masa akan datang. Kalau tidak, nanti mereka lebih kenal artis sinetron drama Korea daripada para ulama-ulama kita. Tentu kita berjuang dengan bidang kita masing-masing. Ada yang menjaga gawang di pondok pesantren, ada yang sebagai striker penyerang di depan dalam tabligh akbar, ada pula yang duduk di parlemen. Ini jihad masing-masing. Saya membagi azhariyun yang qasimuna ila iddati aqsam. Ada azharin, ada azhariyun siyasiyun, ada azhariyun inna safa wal marwata, ada azhariyun tijariyun. Jadi macam-macam. Ya syuddu ba'duhum ba'da. Selama dia ya syuddu, insyaallah. Tapi kalau selama dia sudah yuhazimu, ini kalau sudah begitu, idza ta'arafa, kala al arwah junudun mujannada.
Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kita bisa duduk bersama ini saya yakin karena arwah ini ta'aruf insyaallah. Li ta'arafu, karena saling ingin berbuat dalam kebaikan. Agaknya itulah yang dapat saya sampaikan, sepatah dua patah kata ungkapan tentang seorang adik kelas yang merasa senang berjumpa dengan abang-abang sekalian.